Produknya apa Pak? Produk saya adalah produk dana backup penghasilan. Jangan ngebut asuransi. Tidak mau kau ini. Milikilah rasa kepercayaan diri bahwa klaim di Allianz itu dibayar 100% jika ketemu calon nasabah. Ini yang diajarkan Pak Alam dulu kepada saya. Kenapa saya ketika ketemu dengan nasabah ataupun prospek, apapun levelnya, saya nggak pernah minder melihat apa asetnya, berapa income-nya. Apakah teman-teman bersedia melakukan presentasi setiap hari minimal 5? Itu dulu. Yang kedua, presentasi teman-teman akan jauh lebih berkualitas manakala teman-teman sering memutar materi presentasi. Yang ketiga, semangat teman-teman akan terus terupgrade dan terjaga itu jika teman-teman tidak lepas dengan pertemuan nanya bisnis talk, group meeting, table talk, dan yang paling inti hadir di acara core vision. Jika hari ini teman-teman sudah merasa semangat, antusias, goalnya kepingin tercapai, tetapi semangat ini tidak diimbangi dengan upgrade ilmu, pengetahuan di acara core vision, maka semangatnya teman-teman tidak akan berbuah manis. Jadi kenapa ada orang semangat tapi tidak berhasil, ada orang semangat tapi berhasil? Karena semangatnya ini diimbangi dengan skill, dijaga dengan sikap. Jadi apa bedanya skill dengan sikap? Skill itu hanya kemampuan bagaimana kita mengadopsi hal-hal apa yang tidak kita miliki bisa kita dapatkan, hal-hal apa yang tidak tahu bisa menjadi tahu, tetapi yang lebih dominan yaitu adalah sikap. Karena problem ketika nanti kita keluar dari acara ini, besok ketemu orang, yang akan kita hadapi yang pertama, kita akan menghadapi namanya penolakan. Itu pasti, ya. Yang kedua, kita akan berhadapan dengan namanya kesibukan waktu. Setiap orang pasti memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Bagaimana orang yang sibuk tapi juga bisa berhasil, dan bagaimana orang yang tidak sibuk, mereka tidak berhasil. Semua dari namanya sikap. Kemudian yang berikutnya, teman-teman perlu memiliki namanya Univision Go. Poin ini yang akan membantu sebagai door opening, membuka pintu, menimbulkan sebuah pertanyaan dari yang Anda kirim. Kalau mau ikut Univision Go yang tahunan keberatan, coba yang bulanan. Bagaimana Mas kalau kondisi finalis aku sekarang untuk Univision Go tidak ada? Silakan teman-teman pelajari di channel YouTube-nya Pak Alam, itu sudah komplit teman-teman. Tetapi nanti nggak ada bahasa promosi untuk prospek. Kenapa Pak Ajis itu bergabung jadi agen meskipun nggak pernah aktif dulu hanya sebagai nasabah? Pak Ajis cerita kepada saya selama tahun 2018 sampai tahun 2021 sudah mendengarkan 115 YouTube-nya Pak Alam. Per item sudah dicatat. Termasuk Pak Alam di Papua, Pak Alam itu lagi traveling, buat ngevlog video, itu semua diamati. Pak Ajis itu tetap bertahan, dan kenapa? Buka premi HECP itu tanpa saya minta. Itu karena mendengarkan YouTube-nya Pak Garus sama Bu Sherly tentang HECP. Jadi setiap Pak Alam itu nge-share di YouTube, notifikasinya dilihat sama Pak Ajis. Cuma kelemahannya Pak Ajis itu angel cara menyampaikan kepada orang. Itu tuh Pak Ajis kelemahannya. Tetapi kemampuan bagaimana beliau itu belajar pada YouTube-nya Pak Alam itu benar-benar konsisten meskipun di pabrik. Nah, kemudian yang sering muncul ketika teman-teman nanti ngirim link atau teman-teman lagi broadcast ya, akan muncul pertanyaan gini. Emangnya bisnisnya bisnis seperti apa, Mbak? Produknya produk apa? Seringkali teman-teman kalau ditanya itu bingung jawabnya. Bener kan? Waduh, tak jawab asuransi, baik kasih melok. Gitu kan?
Lek kata jawab asuransi, nanti dikhawatirkan saya bohong. Ya. Maka bagaimana cara menjawab jika teman-teman sedang ngobrol dengan orang, contoh, Mas, Mbak Bro, saya saat ini aku sedang bermitra dengan perusahaan dari Eropa yang sedang mencari mitra 10 orang untuk memiliki penghasilan 200 juta. Apakah kamu bersedia? Atau teman, dia akan muncul bisnis Oppo dan produknya Oppo, kan gitu kan? Yang pertama, kalau saya berani, aku di bidang asuransi. Apa yang membuat saya berani ngomong di bidang asuransi? Yang pertama, apa sih jeleknya asuransi? Meskipun koar-koarnya di masyarakat, industri asuransi, industri yang kurang direspekti oleh masyarakat, benar? Yang membuat saya percaya diri satu, klaim sudah dibayar. Siapa di antara teman-teman yang tidak pernah melihat klaim dari asuransi kalian nggak dibayar? Siapa yang tidak pernah melihat, nggak pernah mendapatkan bukti klaim nggak dibayar? Siapa sudah menyaksikan langsung dan mengalami klaim kalian dibayar? Oke. Meskipun kita belum jadi BP, saya belum jadi MDIT, saya belum tim ribuan, saya punya modal kepercayaan tinggi. Saya tidak ukur kemampuan finansial dengan calon prospek saya. Karena satu teman-teman, klaim kalian sudah dibayar. Itu yang menjadi pondasi dasar kenapa saya setiap ketemu dengan orang di sekolah kemarin yang sudah 5 tahun pernah saya presentasi nggak menolak, kemudian datang gini, ya Allah rek Mas Santo 5 tahun sakit dilingin nong hotel di klumunnya wong ayu-ayu ngene saiki lali ambek kanca-kanca kene. Bu, saya enggak lupa kan saya punya banyak kesibukan. Lah, kalau saya datang ke sini berarti sebuah keberkahan buat jenengan, tak gitu kan? Berarti kalau sama itu tak datangi lagi, ini berarti rezeki guys. Kenapa? Berapa banyak teman-teman guru dapat klaim dari kalian, sing untung bukan orang yang ikut, tapi sing untung anaknya. Coba saya melihat siapa teman guru ini sampean yang sudah tidak ada. Bu Meni, oke, siapa? Pak Murtiono, yang masih hidup. Pak Wadi, dapat klaim nggak dapat? Untung nggak kau untung. Maka kalau saya datang kepada sampean, kira rezeki bu ke sampean. Melok bu, piro sih mas premi ini bu? Sama mau yang sesuai kebutuhan atau yang sesuai kemampuan. Sing cilik-cilik anake 300 apa 700 per 3 bulan. Lah aku guru sukuan ya Mas Santo, anakku lagi mondok, anakku telu, bojoku jahit. Bu, namanya kebutuhan, tanggungan kebutuhan anak, semua orang mengalami. Tapi pertanyaanku, apa yang bisa berikan Bu Ita manakala Bu Ita mengalami seperti Bu Meni? Aku jangan pingin mas kayak ngekei pendidikan anak milik asaji. Bu, mohon maaf, ibu salah tempat. Bu Ita kalau ketemu dengan saya masih berpikir ikut asuransi untuk pendidikan anak sama nomor 2, ibu salah tempat. Saya tidak memberikan asuransi pendidikan. Lebih baik ibu ikut koperasi atau ke bank. Tapi saya memberikan sebuah yang kepastian yang itu akan digaransi. Memang nggak enak. Hanya dapat kalau sama sakit, kalau tutup usia. Karena meninggal sebuah kepastian dan sakit sebuah resiko hidup. Sama bekerja untuk anak, sama menunggu pasca pensiun juga untuk anak. Pertanyaanku, berapa tahun Bu Ita bisa nyiapi wayang kepada anak sebesar 5 juta? Kalau dari usia 48, juga iso 1 juta. Yo nunggu pensiunan. Mau nggak Bu Ita saya siapkan dana 100 juta sampai 500 juta, meskipun Bu Ita belum masa pensiun, jika terjadi risiko, anak-anak sampean itu sudah tersiapi. Itu yang tak sampai kemarin. Kenapa aku main closing 750? Aku tak meluk yang 3 bulan nih mas, tapi aku meluk 500. Gak apa-apa, mana uang sampean. Si orang ngajarin pakai uangku. Alhamdulillah tadi udah di-transfer. Terus kemudian aku ketemu dengan orang yang di Mojosari. Aku bilang, tak kasih contoh bagaimana teman-teman nanti pulang dari sini ke besok ketemu orang yang tidak dikenal. Pertanyaan yang pertama, Pak nunggu siapa? Dari mana? Usahanya apa? Sudah lama tak Pak? Ya, misalkan. Nanti pokok 15-10 menit pertama teman-teman harus banyak bertanya tentang dia, tentang pekerjaan, rumah. Itu harus ditanyakan dulu. 100% ketika teman-teman tanya tentang keluarga, saya tanya, ibu dari mana? Usahanya apa? Harus pede. Saya sekarang sedang berbisnis penyedia dana untuk warisan Pak buat putra-putri setiap orang yang butuh. Itu yang saya lakukan kepada Pak, sama saudara kerupuk Pak Pri. Saya sekarang bekerja di bidang jasa keuangan, yang tugas saya menyiapkan dana warisan buat seseorang manakala mengalami risiko. Dan ini Pak kemarin langsung tak tunjukkan foto klaim. Jadi teman-teman perlu mengadopsi, buatkan folder khusus,
foto-foto klaim. Meskipun itu bukan nasabah pribadi, ceritakan. Kemarin Pak, alhamdulillah saya baru ngurusi klaim nasabah saya, ini baru ikut sekian juta, dapatnya segini. Ini tak tunjukkan data klaim. Padahal Pak, keluar-keluarnya kan klaim itu sulit. Memang iya Pak, karena saya selama 5 tahun di Allianz, ada yang saya urusi klaimnya itu 5 bulan, ada yang 28 hari, ada yang cuma 17 hari. Kalau orang mengatakan ribet, memang iya. Karena ribetnya orang ngurus asuransi bukan pada PT-nya, tapi pada orangnya nggak meri-wari. Iya Mas, karena ribet sama agen. Setuju Pak? Justru dari situ Pak, saya tidak memberikan sebuah janji yang muluk-muluk, karena asuransi ini ada sebuah proses. Tidak seperti kita ngambil uang di ATM. Nah, kalau kita minta jaminan utang ke bank aja pakai syarat nggak Pak? Pakai syarat. Apakah di ACC? Enggak, butuh survei. Apalagi kita setor 1 juta dan 1 miliar, pasti ada proses. Biasanya orangnya Pak yang nggak lewati prosesnya. Aku mau ke mobil, juga polis. Pak, saya ini sharing ya Pak. Ini Pak beberapa persyaratan kalau kita mengajukan klaim. Dan ini Pak kantornya. Tapi bersyukurnya Pak, sekarang sudah di sistem online. Ini Pak Easy Connect sama Easy Claim. Jadi kalau Bapak ikut asuransi Allianz, kabar baiknya Bapak bisa klaim secara online. Tetapi sekali lagi tidak ada klaim yang secara instan. 1 hari maupun 10 hari tidak ada Pak. Karena ada proses bertahap. Barulah dia mengenai pertanyaan, premi ini kira. Pak, mohon maaf saya nggak jual premi. Tapi saya memberikan yang terbaik buat Bapak. Berapa nilai nomini yang terbaik, manakala Bapak tidak ada, yang layak untuk putra-putri Bapak. Jadi teman-teman bisa langsung ngomong saya di asuransi, atau saya sebagai financial planner, dengan rasa percaya diri, jangan diukur dengan bonus sampean. Aduh, bonusku kasih 200.000, bonusku sih 1 juta. Aku izin lek ketemu ambek wong sing income 10 juta. Jangan pernah mengukur finansial dengan orang lain karena gara-gara bis ini. Tapi ukurlah bahwa teman-teman sebagai penyedia dana yang itu tidak dimiliki di seluruh konsep apapun. Ini yang saya lakukan kemarin kepada Bu Tina, prospeknya Bu Fitri, bilang gini, saya kemarin itu sudah masuk Zoom Mas, tapi cuma 20 menit, karena Bu Inaya mengajak bisnis baru. Lah ketika saya amati, Bu Fitri itu presentasi, kok ujung-ujung asuransi? Maka mohon maaf, tak tutup, belum sampai selesai. Loh, kenapa Bu? Ini loh Mas, saya itu ikut Bumi Putra dan lain, uangnya loh nggak cair. Tetangga saya, klaimnya itu loh nggak cair. Oh gitu ya Bu. Oke Bu, langsung saya buka polis tak dengan potongan. Jadi saya itu punya kunci senjata yang paling utama, itu mesti biaya akuisisi. Kejadian yang paling nyata itu ketika ketemu prospeknya Pak Yasin, orangnya cerdas, teliti. Tak presentasi dari buku presentasi, tak tunjukkan income, nggak respect belas sama sekali. Dia cuma gini. Lek ngomong kayak gini kakek tunggali. Itu hanya mengandai-andai aja Mas. 5 juta, 1 miliar. Siapa orang gak kepingin? Tapi penting cuma satu. Prosesnya kayak apa? Sementara industri asuransi seperti itu keluar-keluarnya. Setuju Pak Mas Toto? Justru itu Mas Toto, kenapa sih banyak orang gak suka asuransi? Pertama, uang yang diambil tidak sesuai yang disetor. Iya bener, oke. Yang kedua, banyak orang ikut asuransi khawatir nggak bisa ngurus klaim, bener. Jadi selama prospek itu mengatakan iya, itu adalah kunci kita bisa masuk di sesi berikutnya. Jadi teman-teman milikilah rasa kepercayaan diri bahwa klaim di Allianz itu dibayar 100% jika ketemu calon nasabah. Itu harus teman-teman yakini. Bahwa kalau ketemu nasabah harus punya keyakinan klaimmu pasti dibayar, harus masuk. Tapi jika ketemu dengan calon agen, pikir teman-teman, wong iki iso sukses. Ini yang diajarkan Pak Alam dulu kepada saya. Kenapa saya ketika ketemu dengan nasabah ataupun prospek, apapun levelnya, saya nggak pernah minder melihat apa asetnya, berapa income-nya. Yang saya punya keyakinan bahwa tidak ada industri yang mampu merubah uang 1 juta jadi 1 miliar, tidak ada, kecuali industri asuransi. Yang kedua, nasabah setor uang pada kita bukan masuk ke kantong kita, tapi masuk ke kantongnya Allianz dan terangkan konsep alokasi dana premi. Kenapa kok dapat 1 miliar? Karena ada konsep gotong royong.
Jika teman-teman tidak mampu menjelaskan konsep asuransi, gunakanlah konsep 7 juta umat dengan cara bentuk umplung. Pak, kalau Bapak masih bingung 1 juta 1 miliar masih dalam bayangan yang nggak nyata, gini aja. Ini yang sering saya gunakan ilustrasi. Kalau dalam warga Bapak ada 100 orang, masing-masing setiap bulan naruh uang 10.000 di umplung, kesepakatannya kalau ada warga yang sakit atau meninggal, santunannya itu 1 juta, masuk akal nggak? Masuk akal. Baru setor 3 bulan berapa? 30.000. Dapatnya 100 juta. Halal apa haram? Yo halal. Loh, kok bisa halal, Pak? Kan akadnya gotong royong. Ya sama, Pak. Ini akadnya gotong royong. Gunakanlah ilustrasi yang terkecil untuk mencapai ilustrasi yang terbesar. Jadi itu media-media yang sering saya lakukan sebelum saya masuk ke sesi bisnis. Saya pahamkan dulu konsepnya asuransi dan saya sampaikan kenapa banyak asuransi itu tidak direspekti oleh orang. Ketika kita fokus menjalankan bisnis tapi orang itu infil dulu dengan asuransi, nggak dirungok sama. Itu yang saya rasakan presentasi. Tapi dari awal sudah ngeblok, nggak suka asuransi, nggak dirungok no. Itu kenapa Anda tanya di awal. Kemudian yang terakhir, jadi yang pertama apa bisnisnya? Saya sedang berbisnis di bidang jasa keuangan, Pak. Yang tugas saya adalah memberikan edukasi bagaimana jika Bapak masuk bisnis saya nanti bisa mendapatkan income yang unlimited. Seperti konsepnya, kira-kira Bapak ada waktunya kapan? Mungkin nggak harus sekarang. Produknya apa, Pak? Produk saya adalah produk dana backup penghasilan. Jangan ngebut asuransi. Produk saya adalah produk backup dana penghasilan. Yang seandainya di suatu ketika income Bapak berhenti, maka tugas saya menyiapkan dana kebutuhan Bapak, mengganti penghasilan Bapak yang hilang. Apakah Bapak cukup tertarik seandainya saya bercerita konsep sedemikian kira? Itu yang saya lakukan pada Pak Pri kemarin. Akhirnya buka HCP 2.850.000. Sebelum teman-teman pulang, apakah teman-teman bersedia mengupgrade ilmu dari teman-teman yang sudah semangat tadi? Kuncinya datang di acara Core Vision. Siapa yang hari sepakat menjaga semangat, upgrade ilmu, menambah wawasan, datang ke Core Vision. Pak Endro? Ya. Oke, jika sepakat, saya minta teman-teman, ini bukan keharusan, tapi apakah harus teman-teman sukses bersama kita? Maka besok atau 2 hari lagi, pada yang nggak ada uang, segera transfer ke rekening Mbak Tanti. Teman-teman langsung transfer 175, kasih keterangan Core Vision Endah, Core Vision Maiza. Siapa yang sepakat? Sepakat ya? Ya. Jadi saya ingin teman-teman besok Eta Coffin kita benar-benar belajar kepada pelaku langsung. Selama teman-teman ingin mengejar goal, yang seringkali ini saya amati teman-teman karena saya itu langsung handle teman-teman ya. Saya tahu problem teman-teman. Seringkali satu, ketika goal nggak tercapai, nggak nempel mana ke upline. Jika penyakit ini dilakukan kembali, sama nggak jadi sesuatu. Yang kedua, pertemuan mau offline maupun online, usahakan teman-teman bisa aktif. Karena ini yang bisa menjaga semangat teman-teman, seperti Pak Yasin. Jadi kita harus ada kesepakatan dulu. Siapa hari ini setelah mendapatkan angin segar dari Pak Alam, yang sepakat, yang pertama, rapat nempel dengan konsultasi dengan upline. Oke, pertama, ini harus kita sepakati. Nanti kalau nggak ada sepakat, seakan-akan aku tadi bos baru. Iki Mas Santo WA mana alamat iki wis opo-opo mana iki. Aku nggak mau ya. Saya nempel teman-teman hanya satu. Zaman punya perubahan finansial yang nanti bisa menjadi keberkahan banyak orang. Yang kedua, apakah bersedia teman-teman itu setiap ketemu orang selalu cerita proteksi meskipun dia tidak mau. Karena cerita proteksi ini bentuk ibadah loh teman-teman. Apalagi ini bulan Ramadan. Ini membuat saya punya semangat setiap hari. Kemarin juga Rasul kemarin di komputer sekolahan cerita. Ada yang mau dengar, tapi aku tetap happy. Kenapa aku happy? Karena aku nggak pernah ada yang tak rugikan kok. Aku nggak jual sesuatu. Dan saya selalu tekankan, Bu, seandainya keluarga sampean itu koyok keluarganya Pak Wadi Harsono, koyok Pak Murtiono, anak sangat bahagia nggak terima warisan. Memang ditinggal keluarga nggak enak, tapi minimal dana ini menggantikan kesedihan ketika ditinggal orang tua. Mau nggak kira-kira? Itu cara saya kemarin closing teman-teman. Jadi presentasi kepada orang yang sudah dikenal jangan terlalu kaku.
Jadi begini ya, aku begini ngomong Pak buku prestasi, nggak harus fleksibel aja. Isok cerita teko testimoni. Jika teman-teman kepingin cepat closing produk, kuncinya satu. Ceritakan testimoni klaim minimal lebih dari 5 dengan foto ataupun video. Kalau teman-teman kepingin closing produk, nggak duduno testimoni klaim, nggak duduno video, nggak cerita historis, teman-teman nggak ada kepercayaan. Ini pengalaman saya ketika saya di MLM jual produk herbal. Tak duduno buku-buku kesaksian, tak ceritakan kesaksianku. Tetapi jika teman-teman ingin merekrut agen cepat dan sukses, ceritakan siapa orang-orang yang Anda kenal yang sudah berhasil dengan latar belakangnya. Contoh, sama tahu nggak guru penyuluh agama Pak Imam Ta'awun? Beliau sekarang sudah punya aset 10 miliar. Sama tahu nggak namanya Mbak Rizky, anak masih milenial, sudah menjadi mitra alian peringkat tertinggi. Sama tahu nggak namanya Pak Syukur Smasono, sudah punya perusahaan, sudah punya usaha berbisnis dengan alian. Sama tahu nggak dengan Bu Fitri? Orang sudah punya 4 perusahaan, suaminya DPRD, tapi masih mau jangan alian. Terus sampean, apakah orang kekurangan uang? Itu caranya bertanya kalau teman-teman rekrut jadi tapi lek ngerekrut jadi agen kuncinya apa? Jadi nasabah, kuncinya apa? Lek sama kepingin rekrut jadi nasabah, fokus closing produk, kuncinya apa? Alat bantu nih. Testimoni produk harus diperbanyak. Berarti handphone sampean sama kayak folder video klaim, foto-foto klaim siapkan. Jadi jangan sampai ketemu dengan calon prospek kita nggak ada alat bantu, itu tidak menarik teman-teman. Setelah pulang kirimi video testimoni klaim, bisa videonya Pak Suryono, bisa video ini Bu Meni, kirimkan. Mas, Bu, tak kirimi video nasabahku ya yang sudah terima klaim, nanti perhatikan. Terus tinggal pulang. Jangan pernah berharap sekali ketemu untuk closing. Tapi berusahalah bagaimana orang mengerti terlebih dahulu dan respect dengan kita. Itu aja kuncinya dari saya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa segera transfer ke Mbak Tanti 175. Berarti niati Coffee Set ini benar-benar kita untuk menggali ilmu, untuk pembekalan kita mencapai reward-rewardnya alian. Saya terima kasih. Saya bangga dengan teman-teman yang sudah cukup lama bersama saya. Saya berdoa di bulan Ramadan ini teman-teman semua bisa tercapai impiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.